Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas pukulan serve ya, di mana kita bisa menerapkan konsep wake transfer untuk menambah tenaga pada pukulan serve kita, maka di video kali ini kita akan membahas tambahan tenaga yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan di pukulan forehand kita. Salah satu aspek yang penting dipahami ketika kita melakukan pukulan forehand adalah kita bisa memanfaatkan momentum dari raket kita untuk menambah tenaga pada pukulan forehand kita. Momentum tersebut bisa tercipta ketika kemarin kita menerapkan cara di mana kita memanfaatkan tangan kiri kita untuk memposisikan raket di posisi ketika kita melakukan pukulan forehand. Artinya, tangan kiri kita membawa raket kita ke posisi di mana kita melakukan pukulan, kemudian melepaskan raket tersebut, kemudian mengayunkan raket tersebut. Nah, momentum dari ketika kita melepaskan raket sampai dengan kontak poin itu bisa dimanfaatkan untuk menambah tenaga dari pukulan yang kita lakukan. Tetapi momentum ini tidak selalu akan berhasil ketika kita akan melakukan pukulan forehand. Ada saat di mana kita bisa mendapatkan momentum tersebut, ada saat di mana kita tidak bisa memanfaatkannya. Ketika kita menerima serve, kita tidak bisa memanfaatkan momentum dari pukulan forehand yang kita lakukan. Kemarin kita sudah mempelajari ya bahwa peran tangan kiri salah satunya ketika melakukan pukulan forehand secara optimal adalah membawa raket tersebut ke posisi di mana ketika kita melepaskannya akan tercipta momentum yang bisa digunakan untuk menambah tenaga pada pukulan forehand yang kita lakukan. Selain dari momentum dari raket tersebut ya, dimana ketika kita melepaskan raket terdapat momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menambah tenaga di pukulan forehand. Aspek yang kedua yang juga penting adalah terkait dengan kecepatan kepala raket ya, atau raket head speed. Dimana ketika kita melakukan pukulan, kemudian kita menambah kecepatan dari kepala raket, maka kecepatan kepala raket tersebut atau raket head speed bisa menambah power pada pukulan forehand yang kita lakukan. Tetapi tenaga yang muncul ya dari pukulan forehand di mana kita menambahkan raket head speed itu hanya bisa berlaku ketika kita melakukan pukulan dengan top spin. Artinya ketika kita akan menambahkan kecepatan dari kepala raket, penambahan tersebut terjadi dari kanan ke kiri yang menghasilkan top spin yang lebih cepat lagi gitu kan. Jadi tidak dari belakang ke depan ya, karena ketika kita melakukan penambahan kecepatan raket head speed dari belakang ke depan, maka bolanya kemungkinan akan keluar gitu kan. Tetapi ketika kita melakukan penambahan kecepatan raket head speed dari kanan ke kiri, maka gerakan tersebut akan menghasilkan top spin yang lebih mematikan lagi. Kita membayangkan sedang memegang raket dengan kepala yang sangat berat gitu kan. Artinya kita melakukan penambahan kecepatan dengan menganalogikan kepala raket yang kita pegang itu berat sekali. Artinya ketika kita menanamkan di benak kita ya bahwa kepala raket ini berat, maka ayunannya akan terasa lebih mudah, ayunannya akan terasa lebih cepat. Kemudian aspek terpenting ketiga ya yang juga harus dimanfaatkan untuk menambah kekuatan pada pukulan forehand kita adalah wake transfer ya. Wake transfer ini merupakan salah satu konsep yang harus diterapkan oleh pemain pro ya. Artinya kita tidak hanya memanfaatkan momentum dari gerakan forehand kita, kemudian menambah raket head speed, tetapi juga menggunakan berat badan kita. Salah satu aspek yang terpenting adalah memanfaatkan putaran dari pinggul kita ya. Jadi ketika teman-teman lihat pemain pro akan melakukan pukulan forehand, biasanya mereka ada di posisi 90 derajat ke samping. Kemudian ketika bolanya datang, mereka memanfaatkan putaran dari pinggul mereka untuk menambah tenaga pada pukulan forehand yang dilakukan.
Salah satu juga yang paling penting adalah terkait dengan perubahan center of gravity di tubuh kita. Jadi ketika kita ada di posisi ideal, di mana kita bisa berdiri dengan kaki kiri di depan, kemudian kita bisa melakukan pukulan forehand, maka terjadi perubahan center of gravity di tubuh kita, di mana kita bisa mendarat dengan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan pemain pro ya, mereka tidak hanya ada di posisi 90 derajat, kemudian memanfaatkan putaran pinggul untuk melakukan pukulan forehand, tetapi juga melakukan lompatan ke depan, di mana center of gravity tubuh mereka berubah dari kaki kiri ke kaki kanan, gitu kan. Artinya dalam posisi optimal, mereka bisa berdiri dengan kaki kiri di depan, kemudian setelah melakukan pukulan, center of gravity mereka berubah ke kaki kanan, dan itu sangat bermanfaat untuk menambah power atau tenaga pada pukulan forehand yang kita lakukan. Itu tadi 3 cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah power atau tenaga pada pukulan forehand yang kita lakukan. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan.